Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan yaitu sebuah software Wonderware InTouch, yaitu salah satu paket SCADA software yang beredar di pasaran. Ya. Software utama yang mendasari keseluruhan program SCADA adalah Wonderware InTouch. Pada dasarnya, InTouch adalah software Human Machine Interface yang juga dilengkapi dengan fitur dasar SCADA software. Ya. Nah, ini tampilan software yang sudah diinstal, jadi seperti tampilannya. Nah, jadi pada Wonderware juga memiliki berbagai program untuk mendukung keseluruhan sistem SCADA. Misalnya, yang pertama adalah Wonderware Historian, ya, yaitu program yang menangani database berbasis SQL Server. Yang kedua, Wonderware Information Software, program yang menangani pembuatan portal internet untuk aplikasi HMI atau SCADA. Yang ketiga, Wonderware Active Factory, program untuk melakukan analisa serta laporan dari data di lapangan. Yang keempat adalah Wonderware In Control, program pengendali yang dapat menggantikan PLC sebagai soft control atau PC based control. Nah, untuk penggunaan Wonderware di sini ada 3 komponen penyusun utama yang diketahui, ya. Yang diketahui ya. Ini saya close dulu. Nah, software ya, Wonderware ini memiliki 3 komponen yang penyusun yang utama. Yang pertama itu adalah InTouch Application Manager, ya, ini yaitu untuk mengorganisasikan aplikasi yang akan dibuat. Nah, jadi ini akan list program apa saja yang sudah kita buat, ya. Kemudian ada InTouch Window Maker. InTouch Window Maker itu adalah suatu development dari InTouch, ya. Dengan Window Maker kita dapat membuat halaman-halaman mesin interface, ya, atau HMI dengan grafik, objek yang bergerak, dan misalnya button, lampu, dan lainnya. Nah, hal itu bisa kita lakukan ketika kita buat file, ya, kemudian new. Nah, di sini ada modern InTouch dan legacy InTouch. Jadi kalau modern ini dia gambarnya lebih bagus, kemudian legacy ini gambarnya yang standar. Nah, untuk modern di sini yang saya punya sedang bermasalah, jadi kita tidak bisa menggunakan yang modern. Sekarang saya akan gunakan yang legacy, ya. Ini next. Nah, silakan ini peletakan file, ya. Jadi file yang akan kita buat itu akan letak di mana. Nah, itu di sini akan muncul. Kita bisa ganti mau diletak di mana dengan klik browse, ya. Jadi kalau misalnya tidak perlu ganti, ya udah, kita nggak perlu ganti. Kemudian kita next. Nah, di sini masukkan namanya. Nama itu yang akan digunakan di sini. Misal di sini saya akan buat namanya latihan dasar, ya. Kemudian next. Nah, di sini saya tulis latihan dasar juga, ya. Nah, deskripsi ini keterangan dari apa yang akan dibuat, tapi di sini saya buat tidak perlu buat. Kemudian saya finishkan. Nah, setelah itu nanti akan muncul di sini latihan dasar, ya, di sini. Nah, kalau sudah muncul di bagian InTouch Application Manager, maka kita bisa klik ini 2 kali untuk pergi ke InTouch Window Maker, ya, yaitu adalah software untuk membuat desain. Nah, ini nanti pilih ignore saja, ya. Nah, di sini ini sedang proses, maka kita akan diarahkan ke InTouch Window Maker, ya, dimana kita akan membuat sebuah halaman kerja. Misalnya di sini saya buat contoh, kemudian sini halaman 1, ya, halaman 1. Di sini ada window color, ini untuk mengganti background, ya. Misalnya kalau abu-abu, ya, dan lain-lainnya bisa ganti. Ini tipe-tipe windownya, nanti di sini akan saya jelaskan di materi sudah ada. Kemudian ini ada single, ya. Misalnya di sini saya contohkan dulu, misal 1 halaman. Kalau sudah saya klik OK. Nah, di sini. Nah, ini kita akan membuat sebuah InTouch Window Maker nanti di sini. Nah, ya. Kemudian selain itu ada juga yang namanya InTouch Window Viewer. InTouch Window Viewer itu untuk apa? Jadi misalnya di sini saya buat 1 buah button, terus saya ingin simulasikan, saya klik runtime. Nah, ketika runtime saya running,
maka akan muncul yang namanya Windows Viewer. Nah, ini yaitu hasil running yang sudah kita buat program di awal. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik close di sini untuk menutup window viewernya ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini untuk buka halamannya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan jelaskan beberapa data ya, beberapa keterangan dari tampilan di sini. Nah, di sini saya ada dokumen. Yang akan digunakan nanti untuk panduan. Nah, di ini namanya apa, bila ini namanya apa. Nah, itu nanti akan dijelaskan di panduan berikut ya. Silakan dibaca-baca. Nah, ini ada pada panduan ini. Jadi pada window maker itu terletak apa saja, ada bagiannya apa saja, itu sudah ada pada modul ini ya. Nih, jadi ada penjelasannya. Nanti penjelasannya ada di bawah ya. Itu silakan dibaca pada modul. Nah, untuk sekarang kita akan latihan, yaitu menggunakan menggambar secara manual pada WonderWare InTouch. Ya, di sini ya. Jadi kalau untuk menggambar bagian ini WonderWare InTouch itu secara manual ya, itu kita akan menggunakan yang sebelah kanan ini ya, nomornya sebelah kanan. Ya, di sini adalah tombol seleksi. Ini untuk menggambar kurva, yaitu ada rectangle, round rectangle, dan ellipse. Nah, kemudian ada gambar garis. Nah, ini gambar garis di sini. Kemudian ada gambar poligon. Nah, ini untuk gambar poligon. Kemudian di sini ada masukkan teks, masukkan gambar, kemudian menggambar tren ya. Kemudian ini gambar tren. Kemudian di sini untuk membuat button. Nah, kemudian nanti selain itu ada fungsi yang diperlukan jika kita ingin flip atau rotate atau yang lainnya, itu ada di sini bagiannya. Ada di sini di bawah. Ini akan aktif kalau misal kita sudah buat gambar. Nah, contohnya sekarang kita akan gambar yang di latihan ya. Misalnya saya buat gambar manual ya. Gambar manual yang seperti ini. Nah, gambar manual yang seperti ini ya. Oke. Ya, berarti kita butuh sebuah lingkaran. Di sini satu buah lingkaran. Kemudian satu buah rectangle. Nah, seperti ini. Untuk bikin dua bisa copy, kemudian kita pastekan. Nah, di sini ya. Untuk merubah warnanya kita bisa klik ini, kemudian pilih ini. Misal kita pengen warna kuning ya, udah jadi kuning. Dan di sini ya warna biru, ininya warna kuning, klik yang ember ini ya. Nah, gitu. Jadi kalau mau bikin dua, klik kanan, copy, klik paste. Nah, ini dua ya. Nah, setelah mendapatkan gambar yang seperti ini, kita pengen menggrupkan atau menggabungkan gambarnya. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Di sini ada dua fungsi ya, ada make symbol atau make cell. Misalnya satu ini saya buat make cell. Ya. Ya, ketika make cell dia hanya bisa send to back atau send to front ya. Jadi bisa kirim gambar di depan atau belakang, misalnya seperti ini. Ini di depan, saya atar ke belakang. Nah, jadi dia menempel di belakang ya. Nah, itu. Nah, sedangkan untuk yang ini saya bisa, tadi caranya ada dua ya, bisa dari sini klik kanan, kemudian pilih ya ini cell. Sekarang kita ganti ke make symbol. Di make symbol ini fungsinya lebih banyak, jadi kita bisa rotate ya, bisa flip. Kalau flip kan nggak nampak ya karena bentuknya sama, dan kita bisa tag juga namanya. Nah, sebagai fungsi apa. Kalau yang make cell itu nggak bisa. Nah, kita nggak bisa apa-apain lagi. Nah, itu sih perbedaannya kalau yang gambar manualnya. Nah, ini fungsi dari ini ya. Kemudian kalau fungsi poligon yang ini ya, ini ya kita gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk poligon, jadi sesuai dengan keinginan kita, gambar kita ya. Kemudian kalau yang image,
yang gambar ya, kita bisa klik, tarik dulu. Nah setelah di sini klik kanan, kemudian pilih import image. Nah jadi gambar mana yang akan kita tampilkan, kita bisa klik. Nah ini bisa sini. Nah seperti ini. Nah ini ya, jadi gambar yang sudah kita buat atau kita download dari Google kita bisa masukkan ke sini ya. Kemudian untuk button itu bisa juga di sini. Nah misalnya ini button ya. Kemudian ini saya ganti jadi tulisan, misalnya tulisannya saya ganti ya teks, misalnya ganti jadi star. Kita pilih substitute ya, kemudian pilih substitute string. Nah di sini kita masukkan star. Kalau sudah oke ya, nah maka akan start. Nah ini gambar yang misalnya kalau ini yang gambar manual ya, jadi kalau misalnya saya runtime ya, ini ignore karena ini versi trial, jadi dia cuma 120 menit untuk running programnya. Nah ini ya, nah ini hasil gambar yang sudah kita buat tadi ya, seperti itu. Nah sekarang ini halaman 1 ya, ini gambar yang kita gunakan secara manual. Nah sekarang kita akan buat gambar yang menggunakan yang sudah disediakan sama Wonderware InTouch. Nah misal di sini saya ganti warnanya jadi bebas ya, ini aja. Nih halaman 2 ya. Nah di sini saya akan menggunakan gambar apa namanya yang sudah disediakan sama Wonderware InTouch. Nah untuk mengambil gambar itu kita ambil dari wizard ya, wizard di sini. Nah ini ada alarm display, ada button, ada clock, ada frame, ada light, frame ya, frame, ada light. Nah contohnya di sini kalau misal di lembar kerja kita disuruh membuat tampilannya seperti ini. Nah kira-kira light, berarti kita ambil lampu ya, bagian light. Nah ini kemudian satu lagi button yang ini ya, klik. Nah ini button, kalau mau ganti besar, nah ini bisa dibesarin. Nah kemudian setelah itu kita ngambil tangki di sini juga sudah disediakan, cuma di sini nggak ada namanya tangki. Untuk ngambil tangkinya kita bisa pilih simbol factory, kemudian simbol factory yang di sini ya. Nah klik aja sembarang tempat, nanti akan muncul. Nah ini muncul lembar ini ya. Kemudian kita pilih aja di sini tank. Ini fungsinya banyak nih, ada pipa, ada pompa, bendera dan lain-lain, api ya. Nah sekarang kita butuh tank. Nah tank ini di sini ambil. Nah, misalnya saya ambil tank ya. Nah ini saya zoom saya besarkan. Nah itu. Kemudian butuh juga untuk transparan, misalnya untuk mengetahui level air. Nah kita bisa ambil juga dari sini, kemudian pilih simbol factory, klik simbol factory lagi, klik 2 kali atau oke. Kemudian pilih tank cutaway. Nah di sini untuk motong ya, tank yang transparan. Ini macam-macam pilihannya. Nanti saya pilih yang ini. Nah seperti ini. Nah jadi kalau gambar yang sudah dari wizard itu gambarnya sudah disediakan, jadi kita tinggal ambil, tarik, kita fungsikan. Nah jadi kalau misalnya setelah kita running ya, kalau kita running hasil yang sudah kita buat, nah maka ini kira-kira hasilnya yang ini ya. Ini ya. Kemudian kalau mau buka yang window yang pertama nih bisa kita buka juga nih. Ya yang hilang, jadi bisa kita buka dari sini juga. Ini yang Windows kedua ya tuh. Nah itulah tadi latihan untuk menggambar manual ya, dan gambar yang sudah disediakan Wonderware InTouch. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk yang pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.